Kami ditunjukkan foto pertama kali sebelum tindakan, dan itu adalah posisi paling penting. Sehingga memang ya itu menunjukkan orisinalitas. Kalau tadi tanya berapa jumlah lubangnya, disitulah kita mengetahui berapa lubang, bagaimana kondisi jenazahnya dan lain sebagainya. Itu kalau istilah dokter itu otaknya itu tidak dalam bentuk bubur merah, tetapi bubur putih. Berarti tidak ada pendarahan di kepala. Agak aneh kalau kemudian polisi bisa tahu penyebab kematiannya adalah pendarahan di kepala, karena polisi sendiri tidak pernah melakukan otopsi kecuali CT scan. Tabir kebenaran mulai terungkap. Komnas HAM temukan bukti lubang peluru di tubuh korban. Saksi ceritakan detik-detik polisi habisi 6 laskar FPI. Dua sisi dunia kembali kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Komnas HAM sukses dapat foto lubang peluru di mayat 6 laskar FPI. Genpi.co. Mengapa Anda mengatakan petugas telah berada di lokasi sebelum kejadian? Mereka ada sejak Minggu 6 Desember sore menjelang maghrib, pas wudhu mau sholat maghrib. Senjatanya diselempangin di punggung. Apa warna seragamnya? Hitam-hitam. Anda yakin mereka bukan cuma sedang mampir? Kalau pengunjung nggak bakal lama di situ. Menurut kami, ini sudah bagian dari satu konspirasi dulu. Tolong dicatat, konspirasi dulu. Munculnya satu kepemimpinan nasional yang punya jejak rekam masa lalu DNA, lalu muncul fenomena penggunaan alat-alat kekuasaan negara secara semena-mena, teror, kriminalisasi, dan persis seperti waktu yang lalu. Apa yang mereka lakukan selama 7 jam itu? Teman saya melihat mereka ngopi, ditanya ada kegiatan apa, dijawab yang baju hitam. Lihat aja ntar, pokoknya spesial. Mereka ikut dalam pengepungan? Yang bawa laras panjang itu menjaga biar nggak ada yang berkerumun. Orang-orang yang mau mendekat itu diusir pas mau akhir penangkapan kayak razia gitu. Nggak boleh rekam video, nggak boleh ada foto, handphone dilihat sampai ke galerinya. bisa digusdurkan ini Jokowi. Saya buka aja. Kalau sampai ada benang merah, suplai dukungan keuangan, penggunaan alat-alat negara, aktor-aktor intelektual dalam struktur negara, digerakin oleh istana, 90% sudah kesana indikasi, maka Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi supaya kita bawa ke tingkat jalur hukum maupun jalur politik. Kita curigai tetap ini diungkap. Tidak boleh lepas dari persoalan kriminalisasi. Dicek siapa itu Jokowi, latar belakang, hubungannya dengan internasional. Itu poin. Karena dari situ kita mencurigai adanya kebangkitan laten PKI, dendam politik masa lalu. Hanya komunis yang berani menistakan ulama, menistakan Al-Quran, menistakan kesucian agama, dan aktivis-aktivis yang kritis. Terakhir yang ingin saya tambahkan, selain Komnas HAM, data ini itu juga bisa digunakan oleh organisasi masyarakat, PP Muhammadiyah, Ormas, LBH, yang lain bisa pakai. Kita bisa menggunakan mekanisme keperdataan untuk menuntut kebenaran diungkap. Keadilan harus diberikan, dan akibat-akibat buruk dari peristiwa ini juga harus ada kompensasinya. Demi kepentingan identifikasi peristiwa kematian korban, Komnas HAM sukses mendapatkan foto jenazah 6 laskar FPI ketika belum diautopsi oleh Polri. Pihaknya ditujukan detail karena pihaknya meminta foto pertama kali sebelum tindakan, dan itu adalah posisi paling penting karena menunjukkan orisinalitas. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Hairul Anam. Hal itu diungkapkan usai menggali keterangan dokter Polri di kantornya Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Desember. Penggalian keterangan oleh Komnas HAM terhadap tim dokter Polri tersebut berlangsung selama 3 jam. Setelah diperiksa, mereka langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun pada awak media.
Anam mengaku telah melihat sejumlah lubang peluru yang membekas di tubuh para korban. Namun dia tidak dapat menyebutkan pada publik karena data-data tersebut harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Pihaknya menyebut saat ini karena masih harus mengkonsolidasikan data. Menurut Anam, yang terpenting adalah Komnas HAM sudah mengetahui proses autopsi korban. Selain itu, mereka juga paham posisi jenazah baik dari awal setelah ditembak maupun pasca autopsi. Data itu bisa menunjukkan bagaimana proses posisi di awal dan akhir ke-6 jenazah tersebut. Investigasi Koran Tempo, saksi ceritakan saat polisi habisi 6 laskar FPI. Koran Tempo berhasil menemui saksi kasus penembakan 6 laskar FPI oleh polisi. Dalam laporan Koran Tempo berjudul "Saya lihat 2 orang jongkok", saksi melihat kelakuan polisi dalam menghabisi 6 laskar FPI. Berikut ini adalah laporan Koran Tempo kegaduhan memecah keheningan malam yang basah di res area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek Senin 7 Desember lalu. Hampir semua mata tertuju pada Chevrolet Spin yang melaju tanpa ban kiri depan. Brak, dan minibus itu langsung menabrak Toyota Corolla di akses keluar area rehat. Dalam hitungan detik, sejumlah pria bersenjata keluar area rehat dalam hitungan detik. Pria itu mengepung mobil yang belakangan diketahui sebagai kendaraan pengawal Rizik Syihab tersebut. 2 orang di Chevrolet Spin diperkirakan telah tewas dan 4 lainnya ditangkap. Itu merupakan jam terakhir hidup mereka. Sekitar pukul 3, 6 jenazah anggota FPI tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Seorang saksi di res area kilometer menceritakan penangkapan tersebut kepada Tempo. Dia melihat 3 orang ditelungkupkan di aspal, salah satunya kemudian mendapatkan tendangan di kepala. Sebelum ditendang, terdengar suara "Ampun Pak," kata dia kepada tim liputan Tempo di sebuah kota di luar Jakarta. Tidak mungkin baginya untuk menceritakan kesaksian itu sebab identitas setiap pedagang area rehat tersebut dicatat polisi. Sementara pengelola meminta mereka tutup mulut dengan bantuan seorang perantara. Tempo membutuhkan lebih dari sepekan untuk meyakininya agar bersedia diwawancara dengan rekaman suara dan video. Beberapa keterangan yang memperkuat kesaksian tidak dituliskan karena dapat mengarah pada pengungkapan identitas saksi. Sejumlah pertanyaan akan diajukan berulang-ulang pada waktu terpisah dan jawaban yang konsisten. Menurut saksi, polisi berseragam serba hitam memeriksa telepon seluler banyak orang di res area kilometer 50 malam itu untuk memastikan tidak ada foto dan rekaman video. Dia mengatakan sekelompok aparat termasuk yang berbaju sipil berada di lokasi itu sekitar 7 jam sebelum penangkapan, dan berikut ini adalah petikan wawancaranya. Apa yang membuat Anda melihat ke arah mobil korban? Pas mobil lewat kaget karena ada suara kretek-kretek, suara pelek kena aspal terus nabrak mobil di depannya. Dikira ada tabrakan, langsung semua berkumpul di situ. Anda mendekat? Ya. Saksi mendeskripsikan posisi dan dekatnya jarak dia dari mobil tersebut. Apa yang pertama Anda lihat? Pas saya lihat sudah pada tiarap. Berapa orang? Yang saya lihat 3. Mereka masih hidup? Yakin masih hidup. Apa yang membuat Anda yakin? Karena mereka bergerak. Gerakannya bagaimana? Menolehkan kepala ke kanan ke kiri, meleng-meleng karena waktu itu gerimis. Posisi tangan korban, tangan ditindih badan dua-duanya. Selain 3 orang itu, Anda melihat apa? Saya melihat pas mengeluarkan 1 orang lagi kayaknya sudah meninggal. Itu penumpang minibus. Orang yang dari dalam mobil di pintu belakang kiri. Kenapa menyebut dia meninggal? Karena dia nggak gerak. Lalu gimana cara petugas ini mengeluarkan? Ditarik. Bagian belakang atau depan badan? Belakang. Seluruh badan dikeluarkan, saya melihat, dan dikeluarkan itu setengah badan, lalu dilepas kepalanya jatuh di aspal. Hanya melihat 1 korban meninggal. Kawan saya melihat ada lagi di pinggir kursi sopir, tapi nggak dikeluarin. Apa hal lain yang petugas lakukan di mobil itu? Saya melihat mereka itu mengeluarkan senjata, celurit sama samurai. Jam berapa peristiwa itu terjadi? Jam 12:30 lewat jam 12. Dengar suara tembakan? Tidak. Tapi kawan saya dengar, dia bilang 2 kali. Habis mobil berhenti, kawan saya itu lihat pas masuk. Mobil itu udah hancur. Bagian depan kiri, bagian depan, kiri, kanan itu sudah rusak. Nah, di depannya tuh ada mobil. Jadi nabrak dan berhenti.
kawan saya tuh juga melihat mobil itu dibuntuti, penguntitnya berhenti jauh di belakang, arah dari pintu masuk di sebelah kiri jalan. Teman Anda juga melihat 3 orang yang ditelungkupkan. Kawan saya melihat 4 karena sudut pandang yang berbeda dan gelap. Berapa lama mereka diminta tiarap? Kira-kira lebih 30 menit. Lama lah, sampai bete juga nih nunggunya. 3 atau 4 orang itu berubah posisi selama 30 menit. Saat mereka tiarap, saya lihat ada kepalanya tuh ditendang. 1 orang, sebelum ditendang kedengeran suara, "Ampun Pak." Anda melihat saat korban dipindah ke mobil? Pas dimasukin ke mobil saya nggak lihat. Tapi saya lihat 2 orang itu jalan jongkok sambil menempatkan kedua tangannya di belakang kepala. Jaraknya lumayan dari tempat kejadian. Berapa orang? Saya lihat 2. Kawan saya melihat 3. Nah, seorang lagi kepalanya kayak diperban gitu sebelum dimasukin ke mobil. Mereka nggak diborgol? Tidak. Mengapa Anda mengatakan petugas udah berada di lokasi sebelum kejadian? Mereka ada sejak Minggu 6 Desember sore menjelang maghrib. Pas wudhu mau sholat maghrib, senjatanya itu diselempangin di punggung. Apa warna seragamnya? Hitam-hitam. Anda yakin mereka bukan cuma sedang mampir? Kalau pengunjung yang nggak bakal lama di situ. Apa yang mereka lakukan selama 7 jam itu? Teman saya melihat mereka tuh ngopi. Ditanya ada kegiatan apa? Dijawab sama yang baju hitam, lihat aja ntar, pokoknya spesial. Nah, mereka ikut dalam pengepungan. Yang bawa laras panjang itu menjaga biar nggak ada yang berkerumun. Nah, orang-orang yang mau mendekat itu diusir pas mau akhir penangkapan kayak razia gitu. Nggak boleh ada rekaman video, nggak boleh ada foto, handphone dilihat sampai ke galerinya. Berapa orang yang memeriksa telepon? Saya lihat 2 orang yang pakai baju hitam itu. Semua pedagang diperiksa teleponnya? Tidak, yang di dekat lokasi saja. Sampai rombongan pergi, saya masih mendengar tuh mereka memeriksa HP. Sekitar jam berapa rombongan polisi meninggalkan lokasi? Nggak tahu. Majalah Tempo edisi 14 Desember 2020 menuliskan polisi beranjak dari res area kilometer 50 sekitar pukul 1:30 menit. Polisi pergi secara berombongan berurutan satu-satu. Sering menyaksikan polisi menangkap orang di res area kilometer 50. Baru pertama kali. Polisi menyebutkan 4 korban ditembak akibat melawan petugas di kilometer 51 pos 200. Anda mendengar letusan senjata setelah polisi berangkat? Enggak ada. Teman Anda mendengar? Tidak.